Selamat datang di channel kami. Pada video ini kami akan membahas tentang sel dan struktur sel. Kita mulai dari pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah uniseluler, yaitu makhluk hidup yang mempunyai satu sel. Yang kedua adalah multiseluler, yaitu makhluk hidup yang mempunyai lebih dari satu sel atau disusun oleh banyak sel. Di sini ada contoh organisme multiseluler, yaitu monyet yang tersusun dari salah satu jaringan disebut epitel. Di dalam jaringan epitel ada namanya sel hewan. Jika kita perbesar, di dalamnya ada banyak organel. Yang pertama ada organel yang disebut dengan mitokondria. Kemudian ada retikulum endoplasma, badan Golgi, dan ada nukleus sebagai inti sel yang mengatur semua aktivitas sel. Tumbuhan juga tersusun dari beberapa sel. Di sini kita ambil contoh bawang merah tersusun dari banyak sel. Nah, sel-sel ini kalau misalkan kita perbesar, di dalamnya juga terdapat beberapa organel. Yang pertama ada dinding sel, kemudian yang kedua ada mitokondria, dan yang ketiga ada kloroplas. Selanjutnya ada juga retikulum endoplasma, nukleus, dan yang terakhir ada vakuola. Nukleus atau disebut juga sebagai inti sel bertugas untuk mengatur semua aktivitas sel, yaitu mengontrol informasi genetik di dalam sel dan mengontrol sintesis protein serta mengontrol pembelahan sel. Retikulum endoplasma yaitu benang-benang yang bermuara di nukleus. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua macam. Yang pertama retikulum endoplasma kasar yang ditempeli oleh ribosom, dan yang kedua retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli oleh ribosom. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai penyusun dan penyalur zat-zat di dalam sel atau sebagai alat transportasi di dalam sel. Organel selanjutnya ada badan Golgi. Jika kita lihat dari gambar, pada badan Golgi terdapat daerah cis dan trans. Fungsi utama badan Golgi adalah menampung, menyempurnakan, dan mengeluarkan protein. Daerah cis berfungsi untuk menerima protein. Misalnya, protein dari RE akan disalurkan ke badan Golgi dan diterima oleh daerah cis. Kemudian protein itu akan ditampung dan disempurnakan serta dikeluarkan jika dibutuhkan melalui daerah trans. Berikutnya adalah organel mitokondria, berbentuk seperti cerutu dan di dalamnya terdapat ruangan yang berlekuk-lekuk seperti labirin. Mitokondria berfungsi sebagai alat respirasi untuk menghasilkan energi. Maka fungsi dari mitokondria adalah sebagai penghasil energi. Berikutnya ada lisosom, kantong kecil bermembran tunggal, mempunyai enzim pencernaan dan berfungsi untuk mencerna zat-zat asing dan bagian-bagian sel yang telah rusak. Berikutnya adalah vakuola. Pada gambar, vakuola terdapat di tengah, berwarna biru dan berukuran sangat besar. Vakuola pada sel tumbuhan berukuran sangat besar, sementara di sel hewan vakuola berukuran kecil. Vakuola berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, baik di hewan ataupun pada tumbuhan.